Saya kan cuma mengarahkan aja, mengarahkan bahwa kalian harus mulai peka dengan lingkungan, kalian harus mulai punya pembelaan terhadap yang lemah dan sebagainya. Jadi kalau dulu awal-awal oke lah, kami masih bikin film itu soal percintaan, terus soal pure, soal seni ya, soal budaya itu kan. Nah sekarang coba sisi lainnya harus lebih digali lagi, ngomongin budaya pun apa nih yang harus dibela. Oke, kembali lagi di Speak Sana Speak Sini. Modar nyongge ngobrol karo sapa ki nyongge. Aduh, aku tepol ki ngobrol lagi. Ya, kali ini aku bangkit lagi mau nyepik nih. Yang perlu kenalan apa orang kayak Bang Hiji ki. Bowo Leksono, iya. Ya ngerti lah, nyong golek ngomong karo grogi banget, kempringet ki. Malah mau film di syuting karo HP sih kepribe ya udah dadi iki lah. Sibuk apa, Kang? Kesibukan sing telat. Apa? Artinya ya karena pandemi udah masuk tahun ketiga ya. Iya. Berapa program kan jadi mundur. Yang seharusnya program dari teman-teman CLC itu ini seharusnya lagi sudah masuk produksi untuk SMA, ternyata masih tahap workshop gitu. Jadi memang ada telat 2-3 bulanan lah. Itu sih. Lagi siap-siap workshop. Saya anggar dolan nang markas, kemudian lagi sibuk workshop, berarti sedherek maning FFP. Sida FFP. Ya buat yang belum tahu, ini adalah direktur Cinema Lovers Community sejak tahun kapan orang ngerti. Dulu pegiat teater, kemudian masuk ke dunia film. Kalau pengen kenal lebih lanjut terkait dengan kiprahnya, silahkan searching di Google Bowo Leksono CLC Purbalingga. Banget tulisannya, sekarang media terkenal sampai tidak terkenal ada. Nah, kita bakal ngobrol beberapa hal, tapi salah satunya tentang film. Tadi sudah dibahas pandemi ya. Pandemi berdampak serius ya terhadap tatanan kita nih, secara keseluruhan masyarakat. Nang dunia film pendek Purbalingga sebesar apa dampaknya, Kang? Banget ya. Kami itu kan di CLC itu kan ada 6 program tahunan ya. Jadi kita nggak pernah setiap tahun itu udah nyusun program baru, itu enggak. Tapi lebih ke program turunan. 6 program yang selama ini dijalankan CLC itu kan mulai dari workshop film, produksi film, distribusi film, terus perusahaan film, terus festival film, terus satunya apa? Lupa. Distribusi. Ya distribusi sudah. Itu ada 6 lah, ada 6 program yang memang kita bekerja setiap tahun itu berdasarkan itu. Itu sih intinya ya. Terus pandemi ini ya hampir semua program ya kena imbas, surut gitu kan. Program yang selama ini kita workshopin SMA untuk Purbalingga sendiri sebelum pandemi itu rata-rata 10 sekolah bisa lebih, terus masuk pandemi itu pada rontok gitu loh. Hanya kisaran 5 lah, rata-rata 5 yang masih bertahan. Itu aja dengan kesulitannya, karena pada dasarnya film itu kan sudah masuk ekstrakurikuler gitu kan. Dan ketika pandemi buru-buru yang ekskul yang pelajaran resminya aja kan tidak terlayani dengan baik gitu kan, apalagi kegiatan ekskulnya itu. Jadi ya sangat berdampak lah gitu. Oke, berarti selain FFP sendiri memang di proses produksi si film bocahan juga
serius banget ya dampaknya ya. Iya, artinya kan sampai ke festivalnya jadi juga program-programnya terganggu kan, bukan hilang sama sekali. Kalau program di Festival Film Purbalingga eh, apa namanya, yang hilang sama sekali cuma program layar tancapnya, yang keliling desa itu jelas mau nggak mau hilang. Yang dulu kita berharap apa promonya atau kampanye ke masyarakat adalah ayo keluar rumah, kita ke lapangan, ketemu tetangga, ketemu masyarakat, bareng nonton gitu kan. Pesan terselubungnya tinggalkan TV kalian di rumah, ayo bareng-bareng nonton film Banyumasan gitu kan. Pandemi kan jadi sebaliknya, ayo kembali ke rumah masing-masing, jangan keluar, nontonnya lewat live streaming gitu kan. Dan itu nggak enak banget sebenarnya, karena ketika kita layar tancap itu bisa keluar, bisa keliling desa, itu banyak hal yang bisa kita temui gitu kan. Dan ya akhirnya kita harus menyesuaikan lah ya, menyesuaikan kondisi, membuat festival dengan cara live streaming itu. Dan udah 2 tahun kan festival ini, apa karena pandemi lah, ini kurang tahu nih tahun ketiga apakah masih imbasnya besar atau enggak ya. Tapi festival Film Purbalingga tetap jalan sih, tetap jalan gitu. Oke Kang, aku pribadi sebagai penonton ya, berarti tahun berapa aku mulai nonton ya? Mungkin 2004. Enggak, aku masih sekolah dong. Iya. Lah iya, karena Veronica. Iya, aku ingat 2 film yang kami kelilingkan ke sekolah-sekolah, Veronica dan Orang Buta dan Penuntunnya. Kamu itu kan masih sekolah aku, tapi aku lupa kelas 2 atau kelas 3. Kelas 2. Ya. Oke, tapi tidak menangi anak-anak SMA mulai bikin film ya, karena anak-anak SMA bikin film itu 2006. Jadi aku 2004 bikin film, 2 tahun bergerilya untuk bisa memasyarakatkan film, terutama ke pelajar. Baru tahun 2006 baru pada produksi mereka. Gitu. Jadi ngomong Veronica itu dulu mind blowing banget Kang. Jadi bisa-bisanya film dengan ide yang sangat sederhana. Buat kami yang dulu kan SMA orang pati HP-an ya. Itu kan enggak. Itu kan penggunaan Veronica itu kan seluler masih ya. Manual ya, HP manual. Iya, itu sangat luar biasa, jadi ide yang sangat, sampai sekarang gue masih kebayang gue idenya itu, ide cerita hal itu. Nah, dari situ aku sering nonton festival itu, berarti waktu di Mahasiswa Jenar apa ya, itu udah mulai Jenar ya, sing nonton di 2008 ya. Aku mungkin mulai nonton itu, dan sampai sekarang aku kadang ngerasa kok film-film di Purbalingga itu yang masuk di FFP terutama tidak seasik dulu nontonnya, jadi tidak mudah diingat gitu. Nah, gitu. Jadi, yang sekarang tidak mudah diingat. Jadi kalau ngomong cinta ya nanggung, kan hal yang klise ya. Itu faktornya apa Kang? Kenapa ada seperti itu? Memang benar terjadi penurunan atau memang trennya aja yang berubah? Mungkin banyak faktor ya. Mungkin salah satunya karena sekarang itu kan sudah banyak orang berkarya kan. Di awal-awal tahun 2000-an itu kan bisa dihitung kan komunitas film kan. Se-Indonesia bahkan bisa dihitung, dan sekarang kan udah luar biasa kan. Penandanya kalau dari aku sih 2010 ya. 2010 di mana eskul film itu mulai ada. Itu pertama 2010. Pertama itu SMA Negeri Rembang Purbalingga, kalau salah itu ada eskul itu. Dan teknologi mulai dikenal anak-anak muda, dan sekarang udah harus siapa yang nggak kenal video ya, teknologi video. Artinya di tahun 2004 pertama aku sama teman-teman bikin film, dan bagaimana beratnya memasyarakatkan film gitu kan. Saat itu meskipun eskul itu mulai ada 2010, 2004 itu udah mulai keliling aku ke sekolah-sekolah untuk memperkenalkan film dan mengajak lewat pihak sekolah, bisa nggak nih anak-anak sekolahnya anak-anak sekolah ini aku ajari bikin film. Ya lebih tepatnya sebenarnya belajar bareng, karena aku pasti produksi beberapa itu kan. Ya ternyata hampir semuanya menolak gitu loh. Artinya kalau ada yang menerima, ya mereka masih setengah-setengah gitu kan, karena berhubungan dengan teknologi, biaya dan sebagainya. Makanya sampai
tahun 2006 pertama muncul film, itu SMA Negeri Bobotsari. Itu tidak berdasarkan restu dari sekolah, enggak restu sekolah itu penandanya eskul tahun 2010 itu SMA Rembang itu. Jadi selama itu kayak gerilya gitu loh. Jadi saya ngambil anak-anak sekolah ini berdasarkan kayak geng. Biasanya kan sekolah kan geng yang 4 anak, 5 anak atau lebih dari itulah. Dan mereka datang untuk ngomong bisa nggak diajari film, sangat bisa, kita fasilitasi dan sebagainya itu. Nah di tahun 2007 kan mulai ada festival film ya, namanya saya itu Parade Film Purbalingga. Jumlah film udah 30 nih, 30 film Purbalingga diputar dari pagi sampai malam hari, dan separuh lebih itu film-film pelajar itu yang tanpa fasilitasi sekolah gitu kan. Jadi pure fasilitasi dari CLC dan semangat dan dari pelajar itu sendiri gitu. Saat itu seperti itu gitu. Oke, soal penurunan gimana Kang? Penurunan apa? Ya tema, terutama tema ya. Kalau produksi kan malah justru semakin bagus ya. Aku sih malah nggak ngerasa sih tema menurun sih ya. Karena mungkin lebih lebih untuk tuntutan. Artinya gini, di luaran itu banyak sekali tema. Ya. Nah, aku mengharapkan film pelajar ini tidak serupa dengan yang sudah ada, gitu kan. Makanya setiap kali saya ngajari anak-anak SMA itu, pertama jelas nonton film lah sebanyak-banyaknya. Dari situ kalian bisa mencoba untuk mencari sesuatu yang belum diproduksi apa nih, gitu kan. Makanya agak mikir gitu kan. Kalau dibebaskan nanti akan sama, akan sejenis gitu kan. Nah, sambil pelan-pelan ketika mereka dalam kebingungan mau apa ya, usul pengen kayak gini, biasanya ketika anak-anak itu belum nonton, aku tunjukin nih udah ada loh film kayak gini, udah ada loh gitu. Nah makanya yang paling memungkinkan, yaudah kalian gak usah pusing-pusing melihat ke sana-sana, lihatlah sekeliling kalian, ada gak sesuatu yang menarik untuk difilmkan, gitu kan. Nah saya bilang bahwa pada dasarnya film itu adalah kita berpihak pada sesuatu yang harus kita bela, gitu kan. Nah mulai nih pikiran-pikiran kritis mereka diuji gitu kan, untuk bisa ngambil tema dari film itu yang memang berpihak pada masyarakat, ya, berpihak pada yang lemah gitu loh. Karena karya film ini kan karya seni kan, berbeda dengan karya jurnalis gitu kan. Kalau bikin karya jurnalis itu kan harus imbang kan, antara pihak satu, pihak dua, atau mungkin keterlibatan pihak lain itu. Tapi kalau film harus ada pembelaan. Nah, tinggal persoalannya siapa nih yang harus kita bela, gitu kan. Karena ngomongin benar salah akan berat juga, gitu kan. Ya kita harus membela yang sekiranya lemah dan memang harus kita bela, itu yang mereka memang tidak punya pembelaan banyak, gitu kan. Ya biasanya kan akan lebih mudah kalau konfliknya ini vertikal, gitu kan. Masyarakat biasa dengan pemerintah, itu paling gampang. Yaudah yang dibela masyarakat, ngapain bela pemerintah, gitu kan. Itu sih. Ini berarti dalam pandangannya Kang Bowo itu film harus berpolitik. Iya, film sendiri kan produk politik. Itu yang selalu juga aku tanamkan ke anak-anak ketika mereka mulai kritis nih. Wah, masa sih kita masuk ke ranah berpolitik nih, politik. Dan langsung tak tegaskan yang friksi-friksi. Maksudnya kalau itu bahwa film ini produk politik. Kita memang menjadikan film ini produk politik ya. Ngomongin politik bukan persoalan politik praktis ya. Kita berpartai apa, tapi kebijakan itu kan hasil olah politik itu sendiri kan. Dan kita bikin film kan ngomongin kebijakan juga, kebijakan mana yang belum yang nggak bener, dan kita pengen ngomongin itu ya ayo lewat film itu sih. Nah ini terkait dengan itu ya, aku kan sering nonton film di Purbalingga, ya terutama Purbalingga lah. Banyak sekali yang memang temanya berbau gitu, ada masalah, kemudian keberpihakan, meskipun kemasannya mungkin ada yang humor ya, ada yang serius gitu. Apakah itu karena memang ada pengaruh besar seorang Purwoksono yang memang concern pada hal-hal seperti itu, atau memang
harusnya kita memang mengambil jalan itu kan. Ya pengaruh besarnya ya apa yang terjadi di masyarakat sih. Saya kan cuma mengarahkan aja, mengarahkan bahwa kalian harus mulai peka dengan lingkungan, kalian harus mulai punya pembelaan terhadap yang lemah dan sebagainya. Jadi kalau dulu awal-awal oke lah kami masih bikin film itu soal percintaan, terus soal pure, soal seni ya, soal budaya itu kan. Nah sekarang coba sisi lainnya harus lebih digali lagi, ngomongin budaya pun apa nih yang harus dibela itu lebih tajam lagi. Ngomongin percintaan pun tidak perlu ngomongin perempuan laki-laki sekedar itu gitu kan. Makanya kayak lahir film izinkan saya menikahinya itu kan itu sangat romantis, percintaan iya dapatnya, tapi di sisi lain kan di dalamnya memang ada isi yang perlu diketahui seperti itu. Jadi saya pengen film Purbalingga dan bahkan Banyumas Raya itu punya isi ya. Jadi kalau kami kan ngajarinya gini, film itu karena ada dua, konten atau isi atau cerita, keduanya teknis. Nah dua-duanya ini harus imbang, harus bagus gitu loh. Kalau salah satu apalagi keduanya ini jelek, saya yakin film itu akan jelek gitu kan. Misalkan film ini kontennya bagus nih, tapi teknisnya jelek, akhirnya kan pesannya nggak nyampe kan. Audio misalnya audionya jelek, jadi nggak kedengar pesannya apa, atau gambarnya jelek terus jadi nggak jelas ini apa sih gitu. Atau sebaliknya teknisnya bagus nih, kamera bagus, cahaya apa, tapi isinya jelek, ya makin jelas kejelekannya kan. Jadi dua-duanya harus bagus. Artinya kalau dulu awal-awal karena belajarnya teknologi ya, film itu pelan-pelan banget belajar teknologi yang bagus, pelan-pelan banget. Yang sekarang kan teknologi sekarang udah tersedia banget. Iya, meskipun juga teknis tetap harus dipelajari. Artinya gini, di sisi kamera misalkan pergerakan kamera, tata kamera dan sebagainya tetap ada aturannya itu kan. Nah, karena saya juga melihat film-film Purbalingga atau Banyumas pada umumnya yang berseliweran di media sosial, penataan kamera ini masih kurang tepat gitu ya. Ya mungkin tidak dibilang salah, benar-benar salah. Kalau di ilmu tata kamera jelas salah gitu kan. Tapi kan masyarakat awam masih memaklumi ya. Tapi cuma kalau kami orang film dulu juga aneh ya. Misalkan nata kamera kok tadi di sebelah sini kenapa harus pindah ke sebelah yang lain gitu kan. Jadi kita dibikin pusing dan ada ilmunya memang itu kan. Ini nggak boleh sih lewati garis ini nih, itu ada dan memang nggak gampang gitu. Kalau membuat film itu titik atau letak kamera itu tidak dipikirkan dari awal, akibatnya seperti itu gitu loh. Kita kebolak-balik lah istilahnya. Mudeng orang-orang teknis kamera. Nubet teknis kamera urung pencahayaan. Nah, bagi seorang Bawoloksono, sarjana hukum ya, itu sarjana seni kan. Nah, film kalimat yang tepat itu film Banyumasan, film ngapak, atau film indie, atau film apa kan? Saat ini atau memang dari dulu aku nggak begitu peduli dengan istilah itu sih. Ngikut-ngikut aja. Jadi ada orang yang pengen, tapi mungkin pas untuk ngomongnya film Banyumasan ya, karena sesuai dengan misalkan bahasa, pasnya juga bahasa Banyumasan gitu kan. Nah, bahasa ngapak itu kan karena penyebutan orang di luar Banyumas gitu kan. Ngapak itu sendiri itu kan. Itu. Tapi sebenarnya nggak begitu peduli apapun penyebutannya, monggo saja itu loh. Itu sih. Berarti apa itu yang dimaksud dengan film Banyumasan versi Bowo? Ya film Banyumasan ya beberapa ini ada yang rancu ketika memang ada film misalkan filmnya tentang Banyumasan ya secara isi, tapi dibuat oleh orang luar Banyumas gitu. Apakah itu masuk Banyumasan atau bukan? Jadi memang ya hal ini sebenarnya nggak penting juga ya untuk dibahas berpanjang-panjang gitu kan. Yang kita butuhkan kan bagaimana persoalan di Banyumas, kultur Banyumas itu sering-sering diangkat lewat medium film. Itu aja dulu sebenarnya. Orang mau ya mungkin karena itu yang bisa disebut film Banyumasan ya. Film secara kontennya, secara isinya
secara ceritanya ini tentang Banyumas gitu. Banyumas berarti kan di situ isinya orang-orang ya, lingkungan itu ya di Banyumas gitu kan, tentang membicarakan tentang Banyumas juga dan persoalan-persoalan orang di Banyumas itu film Banyumasan. Oke, berarti yang penting adalah kontennya ya. Iya, iya. Artinya siapapun yang membuat gitu. Apalagi kalau dibuat orang Banyumas sendiri ya lebih mantap lagi kan. Iya, betul. Oke, ya, paham. Kang, agar mengelola ini kan agak menariknya Purbalingga itu kan karena SDM-nya adalah pelajar. Yang saya lihat tantangannya adalah dia itu masuk ekskul atau berpikir tentang main-mainnya di dunia film itu paling maksimal 2 tahun. Di tahun ketiga dia harus sekolah, harus mikir masa depannya gitu ya. Terus ya banyak hal sekarang pendidikan juga agak berat kayaknya buat anak-anak zaman sekarang ya. Nah, tantangan mengelola anak-anak pelajar ini apa, Kang? Oh, banyak banget. Yang paling berat itu pelajar dulu sama pelajar sekarang Dulu itu. tahun kira-kira? Ya mungkin batasnya sampai katakanlah 2016 2017 gitu. Iya. Maksudnya pasca itu pelajar kekinian itu agak berat, Bang. Aku masih belum ketemu penyebabnya apa nih. Itu semangatnya tidak seperti dulu ya. Apalagi pelajar di awal-awal tahun 2006 2007 2008 itu wah semangatnya udah ya, iya gila-gilaan itu gila-gilaan. Apalagi ngomongin budget saat itu ya, bikin film masih murah banget ya, masih murah banget. Nah sekarang kan nggak mungkin kalau disamakan itu. Terus pola pikir yang kemudian susah banget diajak kritis. Ya, diajak kritis itu lebih susah dari pelajaran sebelumnya. Nah ini PR besar bagi saya dan teman-teman di CLC. Memang ini formula apa itu ya yang harus dikerjakan agar mereka ya bahwa kami sudah dari dulu udah punya formulanya, tapi ini kayak sudah tidak ampuh gitu ya. Kami kan selalu ngajarinnya kan gini, oke, kalian kalau mau bikin film berarti harus senang membaca, senang nonton, seneng jalan-jalan, seneng ngobrol, itu antaranya itu. Sebenarnya kan gampang ya, Kang. Aktivitas yang sangat gampang, nonton, ngobrol, enggak gampang. Ya, ngobrol terus dengerin musik, enggak gampang. Yang dari 5 itu kemungkinan yang mereka lakukan dengerin musik. Iya, karena ini universal, Pak. Siapa yang enggak senang? Iya, persoalannya musiknya apa, monggo gitu kan. Kita tinggal mengarahkan sebenarnya kan, tinggal mengarahkan pengetahuannya banyak. Tapi kalau untuk jalan-jalan, ini pengetahuan mereka jalan-jalan itu ya plesiran, seneng-seneng. Padahal jalan-jalan plesir. Iya, konsepnya boleh plesir, tapi bagaimana ketika di lokasinya itu ada kepekaan itu loh. Jadi jalan-jalannya bukan jalan-jalannya ke tempat wisata, no, bukan itu. Bisa dimanapun, bahkan saya selalu kalau di awal-awal dulu pelajar masih tidak kagetan. Sekarang kagetan, jadi misalkan yuk aku ajak jalan-jalan kemana, ke Sarwan gitu. Memang di Sarwan ada apa, ada gini, gitu. Loh enggak, kalian harus ngerti loh kehidupan mereka. Coba nanti kalau misalkan aku produser nih punya duit, aku pengen kamu yang bikin film gitu kan, aku bayarin deh. Tapi bikin film tentang seperti itu gitu kan. Nah kalau nggak kenal lingkungan kayak gitu loh gimana itu kan. Semuanya harus mengenal kan kehidupan siapapun, pemabuk apa dan sebagainya, harus ngerti biar ketika membuat adegan seperti itu dia paham, entah penulis, entah sutradara, aktor dan sebagainya kan harus ngerti juga. Itu sih. Artinya memang 5 aktivitas tadi itu yang kesannya sederhana justru poinnya adalah kepekaan. Iya, harus apa ya? Ya mereka harus tidak terkungkung gitulah. Tapi wawasan kan tidak hanya di pikirannya, tapi tubuh mereka juga harus datang ke berbagai tempat lah gitu kan. Ya sisanya berat banget. Membaca ini jelas sangat berat sekarang. Pasti nggak betul baca, susah. Harus hati-hati banget ngajari anak-anak untuk baca. Nonton film yang sebenarnya gampang juga ternyata juga susah, karena kan
saking banyaknya tontonan kan kita harus ngerti ya biar waktunya nggak mubah tontonan seperti apa, mencarinya seperti apa dan sebagainya itu kan. Ngobrol ini juga nggak setiap anak itu bisa terbiasa loh gitu kan. Anak-anak yang mereka betah datang ke CLC itu salah satunya anak-anak yang memang mereka senang ngobrol. Oke. Terutama senang diajak dulu sih. Karena kalau ada anak baru Iya. di ospek lah istilahnya itu kan, di ospek lah. Itu harus banyak ngobrol biar perbedaan pengetahuan dari teman-teman itu kan ya lewat ngobrol juga kan itu. Nah, itu berarti tadi daya juang bocah ya. Kalau sekolah gimana Kang? Dulu kan sampai ada fenomena gerilya Pak Dirman ya, ramai gue sampai ke media. Ini gimana? Pilihan-pilihannya seperti apa ya sekarang ini? Aku merubah lagi nih, mengubah lagi setelah pandemi ini, karena unsurnya kan ada pihak sekolah, dalam hal ini kepala sekolah lah yang menggawangi di sekolah, terus ada guru pembina ya yang memang bertanggung jawab terhadap ekskul film itu, terus anak-anaknya pasti, terus kami di CLC gitu kan. Nah, yang bertahan di era pandemi ini adalah sekolah-sekolah yang memang mereka punya guru pembina aktif. Oke, Itu. ya. Karena kuncinya di guru pembina, mereka bisa mengkomunikasikan dengan kepala sekolah atau pihak sekolah, terus dengan anak-anak dan dengan kami. Oke. Ya, kehadiran kami kan tidak ada di sekolah ya yang bisa memantau anak-anak setiap kali kan. Karena juga 1 atau 2 tahun sebelum pandemi kan kami udah tidak datang langsung setiap minggu ke sekolah untuk ngajar ekskul. Oke. Tapi kita lepas, tanggung jawabnya ada di guru pembina. Nah, makanya sempat saya bilang ke pihak dinas kebudayaan ya, Dinas Kebudayaan untuk bisa nggak dianggarkan untuk kami memberi workshop ke sekolah-sekolah entah SMP entah SMA agar muncul guru-guru pembina yang punya punya kesiapan ya, bahwa tidak sekedar guru pembina itu karena ditunjuk saya akan tanggung jawab, tapi mereka juga ngerti teknis, ngerti pengelolaan film seperti apa agar memang karena yang terpenting kan regenerasi ya, yang mau bilang tadi waktunya cuma 2 tahun. Nah, ini kalau tidak dijaga nih sama guru pembina repot, tapi kalau guru pembinanya nggak ngerti film juga akan repot gitu. Makanya kuncinya di situ. Dan di pandemi ini beberapa sekolah aja yang guru pembinanya ini aktif. Makanya pada nggak ketolong nih, pada hilang gitu. Berat. Ya. Dari sekian ratusan atau puluhan film diproduksi? Ratusan, udah hampir 400 kayaknya. 5 lah film paling berkesan dari Bowo Wicaksono, Bang. Kalau ratusan ya berat banget ya. Artinya kesan itu kan di hal apa? Karena semuanya cuma proses produksi film itu pasti punya kesan masing-masing. Dari ide Trimo. Ide juga polanya sama sih ya. Susah, ratusan loh. Dan cuma 10 kamu masih bisa ini. Tapi kalau ide ya susah ya. Aku aja udah berapa tahun ini nggak ngitung film yang aku sutradarai untuk fiksi berapa, dokumenter berapa, udah lupa, datanya udah lama gitu loh. Iya, sebenarnya hampir setiap tahun kalau ada kebutuhan itu tak data ulang, tapi udah lama. Tapi yang pasti semua film punya kesan ya. Tidak memandang bahwa film itu kurang baik nasibnya, artinya penontonnya kurang banyak, kurang ada prestasi. Tapi setidaknya punya proses gitu. Mungkin filmnya bagi aku jelek gitu kan, tapi ada proses yang di situ aku menemukan sesuatu di luar film yang ini bisa melanjutkan untuk karya selanjutnya, kayak gitulah. Itu makanya ketika membuka file-file baru kayak akhir-akhir ini, beberapa hari ini aku mencoba menyelamatkan file yang ternyata cuma kurang dari 1/4-nya aja yang ketolong. Jadi itu bisa dibilang ribuan VCD, DVD yang isinya data-data. Karena dulu di tahun yaitu 2007-2008 itu harddisk eksternal kan ya mungkin udah ada tapi mahal banget kan. Artinya aku
mencoba menolongnya adalah dengan mengcopy, memindahkan file-file itu ke VCD atau DVD. Gitu kan. Dan aku telat untuk memindahkan ke digital lagi gitu kan. Ke hard disk gitu kan. Ya karena waktu aja. Sebenarnya sayang banget. Tapi ya beberapa udah aman sih, terselamatkan gitu ya. Dan ketika saya nyoba kemarin tak buka-buka lagi, ya karena formatnya macam-macam ya mungkin memang DVD drive-nya memang udah lawas kan, udah nggak ada, namanya ya udahlah seadanya dulu. Tapi hal-hal yang penting mah udah aman sih, terselamatkan itulah. Gitu. Mantap ya. Aku nonton di postingan di Facebook ya, ngerasa soalnya Kang Gatot ya. Oh, oke. Itu dalam proses aku mendigitalisasi data-data juga. Itu dengan cukup mention salah satu kameramen ternama di Tlatah Banyumas ini. Itu aku langsung kebayang, produksi film dulu seliar itu dan sekompleks itu. Pengalaman paling rumit apa kan produksi film kamu? Rumit apa nih? Ya. Rumit apanya? Ya mungkin dibandingkan sekarang lah, misalnya kayak itu kan setting kamera di tempat keramaian, di tempat orang-orang nggak paham film atau seperti apa, kayak Veronica kan gak mikir nang terminal Bocari kepriwe golek nyuting, apakah susah banget atau tidak gitu produksinya. Maksudnya antara sekarang membandingkan dulu dengan sekarang. Dulu kayak dulu kan aku pernah dengar cerita Kang Gatot kalau Mas Wasis render harus ke Jogja, bawa hard disk sejenisnya. Dulu memang kayak gitunya apa? Sebenarnya salah satunya itu sih, artinya kalau membandingnya di teknis kebanyakan ya lebih rumit sekarang lah ya, mempersiapkan peralatan misalkan dulu lebih ringkes kan karena punyanya itu gitu. Atau juga teknologinya sebatas itu gitu. Nah, nek dulu itu karena teknologinya sangat terbatas, jadi kita post produksinya harus ke kota besar, yang terdekat ya memang Jogja itu. Itu karena di sana ada teman-teman dan ada memang rentalan untuk menyelesaikan itu. Ya mungkin kalau dipandang sekarang rumit ya, tapi dulu itu bagian proses yang harus dialami gitu loh. Justru malah memang harus mengalami itu, karena dengan mengalami itu kita jadi jejaringnya jadi nambah. Dulu kan pelaku pembuat film ini memang nggak banyak. Ya saat itu kita pikiran udah mulai banyak ya, dibandingkan sekarang kan udah gila-gilaan. Tapi kita merasa bahwa kita jadi berjejaring karena mengalami saat itu mengalami kesulitan yang sama, kebutuhan yang sama, jadi mudah untuk kita saling kerjasama ya. Informasi, pengetahuan itu bisa kita dapatkan dengan teman-teman dari kota-kota yang lain itu sih. Gitu. Oke, luar biasa ya. Jadi rumit dulu belum tentu rumit sekarang ya. Beda ininya ya. Ngurus iki kok ndelan nganti mikir lampu, mikir apa gitu banget tentang apa. Iya, sekarang lebih jelimet, lebih banyak kebutuhannya, dan krunya kan juga harus lebih banyak. Ya, naik dulu kan bisa satu orang yang nyekel macam-macam ya, kayak podcast ini lah. Maksudnya mungkin juga membandingkan juga podcast ini ya soalnya kayak gini, ngomong bendi tambah parah. Tambah parah. Nah, kalau ngomong sekarang itu kan sekarang banyak banget yang bikin video ya di YouTube, kemudian bahkan mereka termasuk ada beberapa yang berhasil gitu ya secara popularitas gitu. Nah, anggun gowong film melihat fenomena ini Kang, kayak film Ngapak Banyumasan atau di daerah lain itu kayak apa Kang? Maksudnya fenomena ini tuh dilihatnya sebagai memang perkembangan zaman yang harus dilalui fasenya seperti ini untuk mungkin peningkatan kualitas film di Indonesia bahkan atau lokal itu seperti apa? Teman-teman film di era-era awal 2000-an atau akhir 90-an itu sebenarnya sudah bisa membayangkan ya, karena merasakan setiap tahun itu kan ada perkembangan teknologi nih, gitu kan, bahwa kemudian saat ini ada booming teknologi yang luar biasa dengan hadirnya media sosial. Itu semakin kita merasa bahwa ini kesempatannya untuk banyak orang ya, tidak berpikir eksklusif ya. Iya, kalau saya tidak berpikir tua muda dan sebagainya. Nah,
yang harus dipertahankan sebenarnya kan kualitas kan. Kualitas kontennya, teknologinya ya itu tadi bisa didapatkan dengan relatif mudah lah. Artinya alat bukan masalah. Iya, bisa dibilang seperti dulu. Untuk semua komunitas film selalu kalau di apa nih yang menjadi keluhan, kekurangannya apa, selalu ke alat. Dan sekarang udah nggak laku itu ngomongin alat itu kan. Sekarang harus konsentrasi pada konten-konten yang bagus. Ada pilihannya kan seperti ini, apakah memang bikin konten memang untuk mendapatkan penonton sebanyak-banyaknya, atau memang bikin konten agar konten ini punya value, punya pembelajaran untuk masyarakat kebanyakan. Udah tinggal itu aja kan bermainnya kan. Atau yang sekedar main-main, udah pilihan ketiga yang putus asa itu dari asal bikin gitu. Pandemi daripada bingung ya sudah. Iya kayak gitu kan. Tidak berpikir ini harus dapat viewer. Oh ini memang harus untuk ditonton masyarakat karena memberi pelajaran yang baik, itu enggak. Oke. Ya. Nah, berarti kalau kita ngomong konten dan kemudian Purbalingga lah ya terutama dan Banyumas Raya ini kan salah satu parameter film pendek ya di Indonesia bahkan kalau saya melihat itu. Nah, sebenarnya kalau komunitas di luar sana itu melihat film kita yang Banyumasan ini atau bahkan khususnya Purbalingga itu kayak apa Kang? Apakah mereka wow karena pelajar yang garap atau mereka terharu dengan kontennya atau seperti apa Kang? Dulu dan sekarang itu ada perbedaannya itu di level bahwa itu semua kota sudah mulai banyak gitu kan. Di Jawa Tengah sendiri tidak hanya Purbalingga tentunya, tidak hanya Banyumas Raya tentunya, tapi bahwa yang kemudian bisa dibilang ajeg itu Purbalingga. Kalau ngomongin film itu tidak hanya produksi. Itu karena di kota-kota lain kalau muncul komunitas film adalah komunitas produksi. Itu. Nah, kami kan tidak produksi saja itu kan. Kami produksi iya, tapi kami juga melakukan pemutaran. Itu karena itu juga penting dan nggak bisa dianggap remeh juga ya. Urusan teknis pemutaran juga harus ada tata caranya seperti itu. Nah, kami bertahan yaitu balik lagi ke 6 program itu tadi yang kita concern banget ke situ, yang kemudian ketika dipandang oleh teman-teman di kota lain, ya Purbalingga udah lengkap nih gitu kan. Komunitas produksi tumbuh di level pelajar karena Purbalingga nggak ada kampus. Ya maksudnya ada juga belum kan diarahkan ke sana dan belum diarahkan ke sana, dan saya selalu memandang mahasiswa ini susah banget ya. Karena bukan lembaran putih yang bisa diisi apa aja. Buktinya memang Unsut dengan Prokerto lah ya, dengan banyak kampus juga nggak tumbuh-tumbuh amat ya ngomongin film. Iya, dan sampai sekarang aku nggak ngerti dari banyak generasi teman-teman kampus di awal-awal tahun 2000-an itu kan nggak melahirkan itu. Dan Banyumas, Kabupaten Banyumas ini ada komunitas film juga, bukan komunitas macam CLC, terus di Cilacap ada Sangamparan, ada komunitas Kedung, di Kebumen, terus di Banjarnegara ada gitu. Banyumas nggak ada. Mereka ada komunitas ini, komunitas produksi. Dan ketika kemunculan komunitas produksi di sekarang ini, mereka berbicara soal profit. Ya mungkin ada yang mencoba untuk yuk sosial apa dan sebagainya, tapi udah berat banget Banyumas. Artinya modernitasnya udah lari dulu gitu kan, untuk membangun ayo bikin komunitas, ayo workshop, ayo pemutaran ini berat banget. Yang berat itu kan rutinitasnya. Kalau bikin pertama yang gede gampang, tapi setelah itu masih kuat enggak? Beratnya di situ gitu. Itu berarti Purbalingga dan Banyumas dilihat dari bagaimana kultur atau atmosfer dunia perfilmannya kita berarti. Maksudnya gimana? Iya, maksudnya kayak tadi orang luar melihat Purbalingga tidak hanya pemproduksi ya, tapi kemudian punya karakter yang kuat nih dari konten dari mereka masih melihat itu sekarang juga nggak, dengan banyaknya kota-kota yang ya masih, karena itu jadi ciri khas kuat Purbalingga dan Banyumas Raya pada umumnya itu kan masih di level itu. Artinya
Ya Purbalingga berhubungan dengan Kebumen, terus dengan Banjar, dengan Cilacap, dengan Banyumas itu sendiri gitu kan. Kita ada JKFB yang kemudian meskipun tidak semangat dulu awal-awal jejaring itu, Ya. gitu. Tapi setidaknya tetap mencoba untuk ini apa ya fenomenanya, apa yang harus kita pelajari agar anak-anak muda itu terus bisa belajar film dan meregenerasi gitu kan. Karena mungkin yang tadi di awal bicara bahwa SMA kesempatannya 2 tahun apa, nah beberapa tahun terakhir, mungkin 5 tahun terakhir ini sebenarnya udah hasilnya udah ada, meskipun belum yang bisa dipetik matang bener ya. Jadi kan menyiapkan pelajar selama puluhan tahun itu kan tidak berhenti di hasil pelajarnya, tapi juga sudah mulai bicara soal bahwa pelajar itu setelah itu mereka kuliah, ada kesempatan kuliah, dan setahun itu mungkin antara 2-3 anak yang kemudian sekolah punya kesempatan sekolah gratis gitu kan, karena beasiswa di sekolah film. Ya. Gitu kan. Karena sekolah film kan jadi sekarang udah banyak ya, kita bisa masuk ke ISI Jogja, Solo, terus di Bandung ada, di Jakarta banyak gitu kan. Nah, teman-teman mulai bisa kesadaran memanfaatkan itu tuh, karena memang beasiswa itu kan. Dan kampus-kampus itu kan sadar bahwa kalau tahu ini anak Banyumas Raya itu kan, entah dari Purbalingga, entah dari Banjar atau mana, kayaknya mudah, oke gitu. Bahkan berapa tahun lalu pernah ngobrol dengan dosen IKJ, mereka concern banget untuk bisa mendapatkan mahasiswa Purbalingga lewat beasiswa. Karena pewarna film nasional ini tidak gitu-gitu terus. Gitu kan. Jadi ada lokalitas yang dibangun, makanya sekarang banyak teman-teman daerah itu yang dapat beasiswa ke kampus-kampus film. Mungkin tujuannya itu juga kan, agar film Indonesia warnanya tidak selalu Jakarta sentris. Itu kan. Apalagi nanti ibu kotanya pindah itu, apa hubungannya?